19, aku datang untuk membunuh The Quatlin dan kalau kalian hendak membelanya, jelas bahwa kalian bukan manusia baik-baik dan biarlah aku bunuh sekalian. Xian Cai, Kui Tektojin berseru dan ia tersenyum memperlihatkan mulut yang tidak bergigi lagi. Maafkan Pinto dan semua murid Bu Tongpai. Karena tidak tahu maka terjadi kesalahpahaman ini. Semua ini gara-gara wanita iblis yang telah merusak nama baik Bu Tongpai dan membuat kami selalu menaruh curiga kepada siapapun. Silahkan masuk, Si Chu dan Nona. Marilah bicara di dalam. Xin Liong dan Swat Hong lalu diiringkan masuk ke dalam bangunan yang menjadi pusat Bu Tongpai itu, dan dipersilahkan duduk di ruangan tamu. Setelah menerima suguhan minuman, Kui Tektojin bertanya, bolehkan Pinto mengetahui siapa adanya Jiwi dan mengapa menanam bibit permusuhan dengan The Quatlin? Pinto melihat ilmu kepandaian Jiwi hebat sekali, mengingatkan Pinto kepada kepandaian The Quatlin sehingga hal itu menambah lagi kecurigaan kami tadi. Kiranya tidaklah perlu kami memperkenalkan diri. Jawab Xin Liong yang memang ingin menghindarkan diri sejauh mungkin dengan urusan Kang O sehingga lebih baik kalau tidak memperkenalkan diri. Akan tetapi kami berdua mempunyai urusan pribadi dengan The Quatlin, dan mendengar bahwa dia telah menjadi ketua Bu Tongpai, maka kami berdua menyusul ke sini. Kui Tektojin mengelus jenggotnya dan mengangguk-angguk. Diam-diam dia dapat menduga bahwa dua orang muda yang memiliki ilmu kepandaian luar biasa ini tentu ada hubungannya pula dengan Pulau Es. Akan tetapi dia tidak berani banyak bertanya, kemudian menceritakan betapa The Quatlin yang merasa bekas murid Bu Tongpai itu, dengan kekerasan merampas kedudukan ketua dan diam-diam mengatur pemberontakan terhadap kaisar. Karena usahanya menyelundupkan muridnya ke istana gagal, dia menjadi seorang buruan pemerintah. Betapapun lihainya, iblis betina itu tidak berani menghadapi pasukan pemerintah, maka dia lalu melarikan diri bersama para pengikutnya, meninggalkan Bu Tongpai. Kami mengambil alih kembali dan belum lama ini, hampir saja kami menjadi sasaran penyerbuan pemerintah. Baiknya kami telah dapat menceritakan keadaan kami dan sekarang, mau tidak mau, untuk membuktikan bahwa Bu Tongpai tidak bersekutu dengan pemberontak, terpaksa kami harus membantu pemerintah. Hari ini pun Bu Tongkep Owe Eng Hiong, murid-murid Pinto, terpaksa akan berangkat ke utara melakukan tugas penyelidikan terhadap pemberontakan Anlusan. Mendengar ini, Xin Liong dan Swat Hong merasa kecewa sekali, jauh-jauh mereka menyusul ke Bu Tongsan. Hanya untuk mendengar bahwa The Quatlin tidak berada lagi di tempat itu dan sekarang telah menjadi orang buruan pemerintah. Kemana kita harus mencarinya? Swat Hong berkata kesal sambil menoleh kepada Xin Liong. Nona, untuk menebus kesalahan kami tadi, baiklah kami beritahukan bahwa kalau tidak salah dugaan kami, The Quatlin melarikan diri ke tempat kediaman Kiam Mo Kaili. Kalau Jiwi mencarinya ke sana, tentu akan setidaknya mendengar lebih jauh tentang wanita itu. Kiam Mo Kaili, siapa dia, dan di mana tempat tinggalnya? Swat Hong mendesak dan wajahnya berseri karena timbul pengharapan lagi di dalam hatinya. Dia adalah seorang datuk kaum sesat, seorang wanita yang tinggi ilmunya dan telah bersekutu dengan The Quatlin untuk membantu pemberontak. Kiam Mo Kaili tinggal di Rawa Bangkai, di kaki pegunungan Luliangsan, tidak begitu jauh dari sini. Su Heng, tunggu apa lagi? Mari kita cepat pergi ke Luliangsan. Swat Hong dengan penuh semangat sudah bangkit berdiri. Xin Liong terpaksa juga bangkit berdiri. Akan tetapi ketua Bu Tongpai itu berkata, harap Jiwi berhati-hati. Rawa Bangkai merupakan daerah yang sangat berbahaya dan selain dua wanita itu amat sakti, juga Kiam Mo Kaili mempunyai banyak anak buah. Bahkan kaki tangan The Quatlin yang tadinya berada di sini sekarang pun ikut pergi bersamanya. Terima kasih atas peringatan Lo Xian Pei, kata Xin Liong sambil memberi hormat dan karena dia pun merasa amat tidak enak telah mengganggu orang-orang tua di Bu Tongpai ini. Dia cepat mengajak semuanya pergi dari situ. Setelah berpamit, sekali berkelebat saja dua orang muda itu lenyap. Kui Tektojin menghela napas dan mengelus jenggotnya. Xian Cai, dua orang muda yang amat luar biasa. Pinto yakin bahwa mereka tentulah orang-orang dari Pulau Es juga. Gerakan mereka aneh seperti gerakan Quatlin. Akan tetapi kalau Pulau Es telah membuat Quatlin menjadi seperti iblis, dua orang muda itu seperti dewa. Su Heng, bukankah di lereng puncak yang sana itu tempatnya? Kalau tidak salah memang di sana, Sumoy. Akan tetapi sekali ini kita melakukan pekerjaan yang amat berbahaya. Maka kuharap Sumoy suka bersikap tenang dan sabar, tidak tergesa-gesa. Swat Hong mengangguk, mengeluarkan sapu tangan sutera dan menghapus keringat dari leher dan dahinya. Mukanya kemerahan, pipinya seperti buah tomat masak, matanya bersinar-sinar penuh semangat, rambutnya agak kusut dan anak rambut di dahinya basah oleh keringat. Xin Liong memandang Sumoynya dan diam-diam dia menaruh hati iba kepada Sumoynya. Seorang darah muda seperti Sumoynya sudah harus mengalami hidup merantau dan sengsara seperti ini. Padahal, seorang darah muda seperti Sumoynya itu sepatutnya berada di dalam rumah bersama keluarga, hidup aman tenteram dan penuh kegembiraan, bermain-main di dalam taman bunga yang indah, bersedau gurau, tertawa, bernyanyi, membaca sajak, atau jari-jari tangan yang kecil meruncing itu menggerakkan alat-alat menyulam. Tidak seperti sekarang ini,
setiap saat menghadapi bahaya, selalu bermain dengan pedang dan maut. Dia menarik napas panjang. Mereka berdua duduk di bawah pohon yang tinggi besar, meneduh di dalam bayangan pohon. Hari itu amat panasnya dan mereka telah melakukan perjalanan jauh sejak pagi tadi seharian itu. Su Heng, sesuatu dalam suara darah itu membuat Xin Liong cepat menengok dan dia melihat wajah yang cantik itu menunduk. Aneh sekali, ada apa lagi gadis ini bersikap seperti orang malu? Ada apakah? Sumoi, Swat Hong mencabut sebatang rumput, mempermainkannya dengan jari-jari tangannya. Kemudian dalam keadaan tidak sadar meremas rumput itu sampai hancur di tangannya. Su Heng, setelah selesai tugas kita memenuhi pesan terakhir ayah, lalu bagaimana? Tersentuh hati Xin Liong, baru saja dia membayangkan nasib darah itu dan sekarang agaknya Swat Hong juga membayangkan masa depannya. Kalau kita sudah berhasil memenuhi pesan suhu, kita akan mengembalikan pusaka-pusaka itu ke Pulau Es. Kemudian, Swat Hong masih tetap menunduk dan kini dia bahkan telah mencabut lagi sebatang rumput dan dimasukkan ke dalam mulutnya yang kecil dan rumput itu digigit-gigitnya. Kemudian, aku akan membantumu mencari ibu sampai dapat, Sumoi. Akan kita jelajahi seluruh pulau-pulau di sekitar Pulau Es, dan kalau tidak berhasil, kita akan mendarat lagi di daratan besar dan mencari sampai ketemu. Sebelum bertemu dengan ibumu, aku tidak akan berhenti mencari. Lama tiada kata-kata keluar dari mulut yang menggigit-gigit rumput itu. Akhirnya Swat Hong bertanya juga, kalau sudah bertemu dengan ibu. Kalau sudah ketemu, Xin Liong mengulang pertanyaan itu dengan heran, karena hal itu anehlah kalau ditanyakan. Tentu saja engkau hidup bersama ibumu. Dan kau, aku agaknya akan pergi merantau karena tidak ada apa-apa lagi yang mengikatku. Tidak ada tugas. Aku bebas seperti burung di udara terbang kemanapun angin membawaku. Kembali suasana hening. Bahkan kini Xin Liong terpengaruh oleh pertanyaan itu dan merenung seolah sudah merasakan betapa nikmatnya bebas terbang di udara tanpa beban tugas sedikitpun. Su Heng, kalau bertemu dengan ibu engkau akan meninggalkan kami. Sudah kukatakan begitu. Bukankah kau sudah aman kalau berada di samping ibumu? Bagaimana kalau kita gagal mencari ibu? Bagaimana kalau sampai tidak bertemu? Bagaimana pula andai kata ibu sudah meninggal? Xin Liong terkejut. Hal ini sama sekali tidak pernah terbayangkan dan dihadapkan dengan kemungkinan kenyataan ini dia terkejut dan bingung. Sejenak tidak mampu menjawab. Dia berpikir kemudian menjawab tanpa keraguan sedikit pun juga. Kalau begitu, tentu saja aku tidak akan meninggalkanmu, Sumoi. Kita tinggal di mana? Di mana saja sesukamu. Kita berkumpul, ya. Sampai kapan? Kembali Xin Liong termangu-mangu dan tak dapat menjawab. Swat Hong berkata lagi, kalau demikian, aku jadi merepotkanmu, Su Heng. Aku merampas kebebasan yang kau idam-idamkan tadi. Tidak sama sekali. Di dalam kebebasan seorang diri di dunia itu memang terdapat kenikmatan. Akan tetapi di dalam melakukan sesuatu untuk orang, terutama untukmu, juga terdapat kenikmatan besar. Engkau menjadi seperti seekor burung yang terikat kakimu dengan kakiku, Su Heng. Tidak begitu. Kita seperti dua ekor burung bebas yang melakukan penerbangan bersama. Untuk selamanya. Su Heng, kembali Xin Liong termangu-mangu. Tentu saja tidak. Engkau harus menikah. Dan aku akan menjadi wakil orang tuamu. Aku yang akan meneliti, memilihkan calon suami, sampai engkau berhasil menjadi istri seorang laki-laki yang patut menjadi suamimu. Tidak sudi, tiba-tiba Swat Hong bangkit berdiri, menjauh dan membelakangi Xin Liong. Tak terasa lagi rumput di mulutnya sudah dikunyah-kunyah. Xin Liong terbelalak memandang tubuh belakang Sumoinya. Dia benar-benar terkejut dan heran sekali mengapa Sumoinya mendadak marah seperti itu. Padahal dia bicara dengan setulus hatinya, menyatakan keinginannya yang baik terhadap Sumoinya yang akan dibelanya itu. Sumoi, dia memanggil dan gadis itu membalikan tubuh. Untuk kedua kalinya Xin Liong terbelalak. Sumoinya itu, biarpun tidak sesenggukan, telah menangis. Sepasang pipinya basah air mata dan masih ada butiran air mata yang bergerak menurun dari pelupuk matanya. Su Heng, engkau kejam. Dan sekarang Swat Hong menangis betul-betul, sesenggukan dan menjatuhkan dirinya ke atas rumput. Menutupi muka dengan kedua tangan, membiarkan air matanya membanjir keluar dari celah-celah jari tangannya. Xin Liong mengerutkan alisnya, lalu menggeleng kepala. Kejam, dia seperti hendak bertanya kepada bayangan sendiri, mengapa dia yang akan membela gadis itu bahkan dimaki kejam. Swat Hong memeras air matanya, menghapus muka dengan sapu tangan, kemudian mengangkat mukanya memandang. Su Heng, kau memang kejam, kau mau enakmu sendiri saja, kau hendak membiarkan aku sengsara, meninggalkan aku kepada orang lain agar dapat bebas merantau seorang diri. Padahal engkau pun tahu bahwa aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku hanya mempunyai engkau seperti engkau mempunyai aku. Akan tetapi, kau ingin sekali mencampakkan aku agar dapat bebas. Kalau begitu, tinggalkan saja aku sekarang. Sumoi, bagaimana pula ini? Siapa yang akan memberikanmu kepada orang lain? Tentang pernikahan itu,
Tentu saja kalau engkau sudah bertemu dengan jodohmu, dengan seorang pria yang kau cinta. Aku berniat baik, sama sekali tidak ada keinginan hatiku untuk meninggalkanmu, sampai engkau berhasil memperoleh pilihan hatimu. Kalau engkau sudah menikah, apa kau kira aku harus menungguimu saja? Tidak, aku tidak akan menikah kalau hanya agar kau dapat bebas. Aku akan hanya menikah kalau engkau sudah menikah lebih dulu. Kini Swat Hong bicara penuh semangat, seolah-olah dia merasa penasaran. Xin Liong membelalakan matanya memandang. Mengapa begitu? Aku selamanya tidak akan menikah. Sumoi. Swat Hong menamparkan tanah, tas, lalu memandang dengan muka merah kepada suhengnya. Disambung kata-kata nyaring. Aku pun tidak akan menikah. Wah, mana bisa, aku seorang pria, Sumoi. Tidak menikah selamanya pun tidak apa-apa. Akan tetapi engkau seorang wanita. Apa bedanya, kalau pria bisa tidak menikah selamanya? Apakah wanita tidak bisa? Pendeknya, aku tidak akan menikah sebelum engkau menikah, Suheng. Xin Liong menarik napas panjang dan duduk bersandar pohon, tidak menjawab lagi. Gadis ini sedang marah, tidak baik kalau dilayani, pikirnya. Dia yakin bahwa ucapan Sumoinya itu hanyalah terdorong oleh kemarahan. Kalau kelak Sumoinya bertemu dengan seorang pemuda yang baik dan mereka saling mencinta, tentu pendirian Sumoinya tentang pernikahan tidak seperti sekarang. Dia tidak mungkin dapat membayangkan seorang dara seperti Sumoinya, cantik jelita, keturunan raja, pandai dan sukar dicari keduanya, sampai menjadi perawan tua atau bahkan tidak menikah sama sekali. Ngeri dia memikirkan ini, melihat sampai lama suhengnya hanya duduk termenung. Agaknya Swat Hong mulai menyesali sikapnya. Air matanya sudah kering, sisanya dihapus dengan sapu tangan dan dia pindah duduk dekat suhengnya. Mereka berhadapan, akan tetapi Xin Liong pura-pura tidak memperhatikan ulah Sumoinya. Suheng, kau marah kepadaku. Mau tidak mau Xin Liong tersenyum dan memandang wajah itu. Pada saat seperti itu, terasa benar olehnya betapa dia amat sayang kepada Swat Hong, sayang dan kasihan. Kalau ada seorang yang marah di sini, agaknya engkaulah yang marah, Sumoi, bukan aku. Suheng, katakanlah, mengapa engkau tidak mau menikah? Pertanyaan ini merupakan serangan tiba-tiba yang membuat Xin Liong bingung bagaimana untuk menjawabnya. Dia mengerutkan alisnya, mengosok-gosok dagunya sebelum menjawab, kemudian terpaksa menjawab juga karena sepasang mata bintang yang memandang tajam kepadanya itu sudah menanti jawaban dengan tidak sabar lagi. Aku tidak ingin menikah karena bagiku, pernikahan merupakan ikatan, Sumoi. Aku ingin bebas, bebas lahir batin dan betapa mungkin aku dapat bebas kalau aku menikah, berkeluarga dan mempunyai anak istri. Bagaimana aku dapat bebas kalau aku memiliki harta benda, kedudukan dan lain ikatan duniawi lagi? Swat Hong termangu-mangu, agaknya tertegun mendengar jawaban suhengnya. Sampai lama dia diam saja, kemudian tiba-tiba bertanya. Suheng, apakah engkau ingin menjadi pertapa? Xin Liong tersenyum dan menggeleng kepalanya. Seorang pertapa berarti mengikatkan diri dengan pertapaannya. Tidak, Sumoi, aku ingin bebas dari segala-galanya. Suheng kita, dahulu dijodohkan oleh ayah, bukan? Xin Liong terkejut, tak disangkanya bahwa Swat Hong akan menyinggung masalah ini. Dia hanya mengangguk sambil memandang wajah Sumoinya penuh selidik. Apalagi yang akan dikemukakan Sumoinya ini. Dahulu kita sudah bicara di perahu itu dan memutuskan bahwa orang hanya dapat mengikat jodoh jika saling mencinta. Suheng, apakah engkau tidak mencinta seorang wanita? Xin Liong cepat mengelengkan kepalanya. Aku tahu bahwa Soan Chu mencintamu. Suheng, apakah engkau tidak mencintanya? Dia cantik jelita dan pandai. Tidak, Sumoi. Kalau yang kau maksudkan adalah cinta berahi. Akan tetapi Suheng menolongnya, membela dan melindunginya. Bukankah itu membuktikan bahwa Suheng mencintainya? Memang aku mencintanya seperti aku mencinta orang lain. Akan tetapi bukanlah cinta umum yang mendorong untuk menikah. Kemudian setelah menikah berusaha memiliki istrinya lahir batin sehingga timbul siksaan batin dan kesengsaraan, pertentangan bahkan mungkin cemburu dan kebencian. Tidak, aku tidak mencinta Soan Chu seperti yang kau maksudkan itu. Dan bagaimana dengan Siang Koan Hui? Dia manis sekali dan dia terang-terangan mengaku cintanya kepadamu. Suheng, apakah engkau tidak ingin mengambilnya sebagai istri? Sama sekali tidak. Apalagi aku mendengar bahwa dia telah bertunangan dengan orang lain. Jadi tidak ada wanita yang kau pilih untuk menjadi istrimu, Suheng. Xin Liong menggelengkan kepala. Hatinya tidak enak membicarakan soal ini. Tidak ada darah yang kau cinta. Xin Liong menggeleng lagi. Termasuk aku. Xin Liong terkejut. Sungguh bingung dia memikirkan Sumoinya ini. Ketika dia mengangkat muka memandang, dia melihat Sumoinya juga sedang memandangnya. Dengan sikap aneh. Mata Sumoinya yang biasanya tajam lebar dan amat indahnya itu kini agak terpejam. Seperti mata mengantuk. Sinar matanya sayu dan seperti orang mau menangis. Bibirnya tersenyum tipis akan tetapi seperti orang menahan rasa nyeri. Cuping hidungnya agak kembang kempis dan jelas tampak dadanya naik turun di buru pernapasan. Sumoi, kau tahu bahwa aku cinta kepadamu. Aku mencintamu seperti seorang Sumoi. Seperti seorang adik.
seperti seorang sahabat dan aku rela untuk mempertaruhkan nyawa membela dan melindungimu. Aku merasa sebagai pengganti ayah bundamu. Aku akan merasa berbahagia, Sumoy. Karena itu, percayalah bahwa aku tidak akan meninggalkanmu sebelum. Sudahlah, sudahlah, mari kita melanjutkan perjalanan. Tugas kita masih belum selesai. Swat Hong sudah meloncat bangun dan berlari cepat mendaki puncak yang menjulang tinggi itu. Sumoy, perlahan dulu, hati-hatilah. Xin Liong melompat dan terpaksa harus mengerahkan ilmunya untuk menyusul Sumoy-nya yang lari seperti setan itu. Karena agaknya Swat Hong berlari secara ngawur saja, asal cepat dan naik ke puncak, untuk melampiaskan kemendongkolan hatinya, maka mereka tersesat jalan, bukan menuju ke rawa bangkai yang berada di lereng timur, melainkan memasuki hutan lebat di lereng barat. Mereka tidak tahu bahwa ada banyak pasang mata mengintai ketika mereka memasuki hutan itu dan tiba-tiba bermunculan banyak orang yang mengeluarkan bentakan-bentakan nyaring. Xin Liong dan Swat Hong berdiri tegak memandang ke sekeliling dan Swat Hong membelalakan matanya saking herannya. Mereka berdua telah dikurung oleh puluhan orang yang tubuhnya katai, pendek sekali. Yang tertinggi di antara mereka hanyalah setinggi dada Swat Hong. Kalau saja tidak melihat muka orang-orang itu, tentu Swat Hong mengira bahwa mereka berdua dikurung oleh serombongan anak nakal. Akan tetapi wajah mereka yang penuh kumis pendek dan penuh keriput itu jelas adalah wajah orang-orang yang sudah dewasa, bahkan wajah laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun. Karena tubuh mereka yang kerdil itu amat pendek, mereka kelihatan kuat dan kokoh, wajah mereka keruh dan marah, mengandung kekejaman dan di tangan mereka tampak senjata yang bermacam-macam, senjata yang aneh-aneh tidak lumrah senjata umumnya. Gerakan mereka ketika mengurung dan bergerak mengelilingi Swat Hong juga amat aneh, kadang-kadang tumit mereka diangkat, kadang-kadang mereka bergerak sambil berjongkok sehingga menjadi makin pendek seperti kakak, kadang-kadang berloncatan. Kalian mau apa? Pergi! Swat Hong membentak dan mengirim tendangan berantai ke arah 4 orang katai terdekat akan tetapi betapa herannya ketika melihat 4 kali tendangannya yang beruntun itu mengenai angin kosong karena dengan gerakan yang aneh dan cekatan sekali. 4 orang kerdil itu telah mampu mengelah, bahkan hampir saja ujung sepatu kiri Swat Hong terbabat sebatang pedang yang bentuknya seperti gergaji. Hati-hati, Sumoy, mereka bukanlah lawan lemah. Xin Liong berbisik dan pemuda ini sudah menyambar sebatang kayu dahan pohon, mematahkannya dan membuat sebatang alat pemukul sebesar lengan. Kita hadapi mereka dengan saling melindungi. Kembali Xin Liong berbisik. Swat Hong adalah seorang dara yang keras hati dan tidak mengenal artinya takut akan tetapi melihat hasil tendangannya tadi, dia pun maklum bahwa rombongan orang kerdil ini tidak boleh dibuat main-main. Maka dia cukup cerdik untuk mentaati bisikan suhengnya dan mereka lalu berdiri tegak, memasang kuda-kuda dengan punggung saling membelakangi hampir bersentuhan. Swat Hong memegang pedang dengan tangan kanan yang diangkat, sedangkan tangan kiri dengan jari-jari terbuka, miring di depan dada. Xin Liong pun memasang kuda-kuda yang sama, hanya bedanya, dia memegang alat pemukulnya dengan tangan kiri. Keduanya berdiri diam tak bergerak sama sekali, hanya mata mereka yang melirik ke kanan kiri mengikuti setiap gerak-gerik para pengurung mereka. Harap Cui jangan salah paham, Xin Liong berseru nyaring, kami datang bukan untuk memusuhi Cui sekalian atau siapapun juga di tempat ini. Kami datang karena tersesat hendak mencari rawa bangkai. Kalau Cui dapat memberitahu di mana adanya rawa bangkai, kami akan berterima kasih sekali. Akan tetapi, orang-orang kerdil itu tetap saja bergerak maju mengelilingi mereka sambil berjingkrak dan membuat gerakan aneh-aneh. 2 orang muda-mudi itu tetap berdiri tegak, sama sekali tidak bergerak namun semua urat saraf di tubuh mereka menegang dalam persiapan. Seorang di antara orang kerdil itu, sambil terus mengelilingi mereka berdua, bertanya, mau apa kalian mencari rawa bangkai? Kini Swat Hong yang sudah hilang sabarnya itu menjawab dengan bentakan. Orang-orang kerdil menjemukan, kami mencari seorang yang bernama De Quatlin. Mata orang-orang itu melotot namun mereka masih tetap mengelilingi 2 orang muda itu dan orang yang memegang sebatang golok besar bercincin 4 agaknya pemimpin mereka, yang mukanya berseri dan kumisnya kecil melintang, bertanya lagi, mau apa mencari De Quatlin? Mau kubunuh mampus. Jawaban Swat Hong ini seperti merupakan aba-aba saja karena mendengar mereka memekik. Aneh dan kedua orang itu terpaksa harus mengerahkan sinkang untuk melindungi jantung karena pekik-pekik aneh itu merupakan penyerangan luar biasa melalui suara yang disertai hingkang. Tentu saja 2 orang muda yang memiliki kesaktian hebat dari Pulau Es itu tidak dapat begitu mudah dikalahkan hanya dengan pekik-pekik itu. Melihat betapa 2 orang muda itu sama sekali tidak terpengaruh, tiba-tiba si pemegang golok bercincin berteriak dan mulailah 36 orang kerdil itu menyerang dengan cara aneh, yaitu sambil lari mereka menyerang. Tampaknya sambil lalu saja akan tetapi karena banyak senjata yang menyerang, tentu saja amat berbahaya. Xin Liong menggerakkan tongkat pendek melindungi diri. Sedangkan Swat Hong juga menangkis dengan pedangnya sambil mengerahkan tenaga sinkangnya. Trang-trang-kring. Bunyi senjata tajam bertemu dan terdengar pekik kaget dari beberapa orang kerdil karena senjata mereka yang tertangkis oleh tongkat pendek dan pedang itu membalik,
Bahkan ada 4 orang yang terpaksa melepaskan senjata dari pegangan tangan mereka yang terasa tergetar hebat dan panas itu. Orang-orang kerdil itu ternyata cerdik sekali. Pertemuan senjata satu kali itu saja cukup membuat mereka maklum bahwa 2 orang muda yang mereka keroyok itu memiliki kekuatan sinkang yang hebat. Jauh melebihi mereka, maka mereka lalu mengurung dan menyerang bertubi-tubi, bergantian tanpa mau mengadu senjata lagi. Setiap senjata mereka ditangkis. Mereka menarik kembali senjata itu dan sudah ada temannya yang melanjutkan serangan dari arah lain. Su Heng, biar kubasmi setan-setan pendek ini. Swat Hong menjadi tidak sabar dengan cara Su Hengnya mempertahankan dan melindungi diri saja itu yang dianggapnya terlalu mengalah dan terlalu memberi hati kepada para pengeroyok yang menjemukan hatinya itu. Sebelum Xin Liong menjawab, Swat Hong sudah meloncat ke depan mengeluarkan suara melengking yang tinggi dan dahsyat. Pedangnya berkelebatan dan disusul dorongan tangan kiri yang mengandung tenaga inti salju. Maka terdengarlah pekik berturut-turut dan robohlah 5 orang kerdil. Yang 2 orang terkena sambaran pedang. Yang 3 lagi roboh oleh dorongan tangan kiri dan terjangan kaki Swat Hong. Kacaulah pengeroyokan itu karena dapat dibayangkan betapa kaget dan gentarnya hati para orang kerdil ketika dalam segebrakan saja setelah gadis itu membalas, di pihak mereka roboh 5 orang. Belum lagi pemuda yang kelihatan lebih lihai itu bergerak menyerang. Kalau begini keadaannya, tentu mereka akan roboh semua. Si kerdil bergolok yang memimpin mereka, segera mengeluarkan suitan aneh dan gerombolan itu lalu melarikan diri. Sambil membawa 5 orang teman mereka yang terluka, si pemegang golok berteriak. Hai, 2 orang muda sombong. Kalau memang gagah, ikutlah kami dan lawanlah majikan kami De Quatlin dan Kiang Mo Kaili. Suruh mereka keluar menemui kami. Swat Hong membentak, hehe, engkau takut kami jebak? Ya, orang gagah macam apa kamu itu? Si pemegang golok mengejek, keparat. Siapa takut? Swat Hong melompat dan mengejar. Sumoy. Xin Liong memperingatkan. Akan tetapi Swat Hong tentu saja tidak mau peduli karena dia sudah marah sekali. Apalagi mendengar nama De Quatlin. Dia sudah bersemangat dan ingin segera berhadapan dengan musuh besarnya itu. Melihat Sumoynya terus mengejar, terpaksa pula Xin Liong juga meloncat dan berlari cepat mengejar. Orang-orang kerdil itu berlari terus mendekati lereng bukit, keluar dari hutan memasuki daerah yang tandus berbatu-batu dan di situ terdapat banyak gua batu yang besar-besar, dan dari luar tampak menghitam karena di sebelah dalam gua tidak memperoleh matahari sehingga amat gelap. Dari belakang Xin Liong melihat betapa orang-orang kerdil itu bagaikan rombongan semut saja dengan sigapnya berloncatan memasuki gua-gua di sekitar itu. Akan tetapi sebagian banyak memasuki sebuah gua terbesar dan yang berada di tengah-tengah di antara semua gua. Sumoy, berhenti dulu, ini bukanlah sebuah rawa, teriak pula Xin Liong. Akan tetapi terlambat karena Swat Hong dengan penuh semangat telah menerjang masuk dan lenyap ke dalam gua besar. Ah, Sumoy terlalu bersemangat sehingga sikapnya sembrono dan berbahaya. Xin Liong mengomel dan terpaksa dia pun cepat mengejar memasuki gua besar itu. Gua itu gelap sekali, gelap dan sunyi. Sumoy, dia berteriak memanggil. Akan tetapi hanya gemas suaranya sendiri yang menjawab dari berbagai jurusan. Dia terkejut dan dapat menduga bahwa gua itu merupakan terowongan yang bercabang-cabang. Dia maju terus dan benar saja dugaannya. Gua yang gelap itu merupakan lorong dan akhirnya tiba di depan terowongan yang bersimpang 3. Sumoy, dia berteriak lagi dan jauh dari depan. Terdengar jawaban gemas suaranya sendiri 5 kali berturut-turut. Celaka, pikirnya, kita telah terjebak. Akan tetapi karena dia harus dapat menemukan Sumoynya yang dia khawatirkan terjeblos ke dalam perangkap orang-orang kerdil. Xin Liong tanpa ragu-ragu memilih jalan ke kanan. Setelah kini matanya terbiasa. Ternyata terowongan itu tidaklah terlalu gelap benar. Ada sinar matahari yang masuk dan memantul sampai ke dalam terowongan. Entah dari mana masuknya sinar itu. Dia berjalan agak cepat ke depan dan terowongan yang dipilihnya itu ternyata berakhir pula dengan simpangan. Kini simpang 4. Dia mengeluh lalu mengerahkan hingkangnya berteriak memanggil. Sumoy. Gemas suaranya mengaung dan membuat panggilannya itu tidak jelas lagi. Mirip auman suara harimau marah. Dia lari memasuki terowongan sebelah kiri setelah meneliti ke bawah tidak melihat bekas tapak sepatu Sumoynya saking banyaknya tapak kaki di situ. Tapak kaki kecil-kecil dari orang-orang kerdil. Terowongan ini panjang sekali. Menurut taksirannya tentu tidak kurang dari 2 li jauhnya dan hatinya makin risau. Sudah begini lama dan jauh dia mengejar dan mencari Swat Hong. Akan tetapi bekas dan jejaknya pun belum ditemukan. Sumoy, dia berteriak lagi kuat-kuat ketika lorong itu berakhir di sebuah ruangan bawah tanah atau dalam gunung yang cukup lebar. Sebagai jawabannya, tiba-tiba terdengar suara berdesingan dan dari depan, kanan dan kiri menyambar sinar-sinar hitam. Pandang mata yang tajam dari Xin Liong dapat melihat bahwa benda-benda bersinar itu adalah anak panah yang dilepas dari tempat rahasia. Cepat dia memutar tongkat pendek yang berubah menjadi segulung sinar yang melindungi seluruh tubuhnya. Sampai beberapa lama dia menangkis dan akhirnya penyerang gelap itu pun berhenti. Di ruang itu kini penuh dengan anak panah hitam yang agaknya beracun. Dia bergidik, bagaimana nasib Sumoynya di tempat berbahaya ini?
Sumoy, dia segera membalikan tubuhnya karena ruangan itu merupakan jalan buntu, lalu berlari kembali melalui terowongan yang panjangnya ada 2 li itu sampai dia tiba di jalan simpang 4 tadi. Kini dia melihat terowongan kedua sambil berteriak-teriak memanggil nama Sumoy-nya. Suat Hong, Han Suat Hong. Panggilan ini dia lakukan dengan pengerahan hikang sekuatnya sehingga dinding terowongan itu menjadi tergetar karenanya. Namun tidak ada jawaban melainkan gema suaranya sendiri yang melengking panjang. Xin Liong menjadi panik, matanya terbelalak dan mukanya pucat. Baru sekali ini dia merasa sedemikian gelisahnya dan dia menyesali diri sendiri mengapa dia tadi tidak melarang Sumoy-nya memasuki gua-gua rahasia penuh jebakan ini, kalau perlu melarang dengan kekerasan. Dia berlari terus dengan hati gelisah, akan tetapi dengan kewaspadaan penuh karena dia maklum bahwa tempat itu merupakan tempat rahasia yang amat berbahaya, perpaduan antara kekuasaan alam dan manusia. Tak mungkin tangan manusia membuat gua-gua dan lorong-lorong batu dalam gunung ini, akan tetapi hasil ciptaan alam ini dipergunakan oleh manusia, diperbaiki dan bahkan dipasang jebakan-jebakan yang jahat. H3TTT. Xin Liong cepat meloncat ke atas, lalu meluncur kembali ke belakang sambil berjungkir balik dan jatuh berdiri kembali di jalan yang telah dilalui, terbelalak memandang ke depan. Kiranya secara tiba-tiba sekali, tentu digerakkan oleh alat rahasia yang terinjak olehnya tadi ketika berlari. Di depannya telah terbuka lubang yang panjang ada 3 meter, terbuka tiba-tiba sehingga kalau dia tadi tidak berhasil dan lari terus, tentu akan terjeblos ke dalam jurang itu. Terdengar suara mendesis-desis dari dalam lubang yang hitam gelap, akan tetapi desis itu dan bau hamis membuat Xin Liong bergidik dan tahulah dia bahwa di dalam lubang itu terdapat banyak ular berbisa, jebakan yang amat keji, keparat. Desisnya dengan marah melihat kekejaman manusia kerdil itu yang tidak segan mempergunakan cara yang amat menjijikkan untuk mengalahkan lawan. Dia melompati lubang itu dan melanjutkan larinya. Ketika dia berjalan 1 li lebih, lorong itu pun berhenti di jalan batu yang merupakan sebuah ruangan besar pula. Bahkan ruangan ini cuacanya cukup terang. Entah memperoleh sinar dari mana, agaknya ada lubang-lubang dari mana sinar matahari dapat masuk. Tiba-tiba, seolah-olah muncul dari dalam dinding batu, tampak seorang kerdil yang luar biasa. Bentuknya pendek tegap seperti orang-orang kerdil yang tadi, akan tetapi wajahnya menandakan bahwa dia sudah tua dan sepasang matanya seperti bintang pagi. Tajam bersinar-sinar sedangkan kumis dan jenggotnya panjang. Juga bentuk pakaiannya lebih mewah dari yang lain. Kakek kerdil ini memegang sebatang pedang yang bersinar-sinar tanda bahwa pedang itu adalah sebuah benda pusaka yang ampuh. Selagi Xin Liong memandang penuh perhatian dan maklum bahwa tentu di dinding kiri ini terdapat pintu rahasianya yang tadi terbuka cepat untuk dilewati kakek ini, tiba-tiba terdengar suara dari sebelah kiri dan kembali secara tiba-tiba muncul seorang kerdil lain yang tubuhnya amat tegap besar membayangkan kekuatan. Juga orang kerdil kedua ini pakaiannya mewah, sikapnya gagah dan mukanya penuh dengan berewo tebal menghitam. Kedua orang ini dari tubuh atas sampai ke pinggang ukurannya seperti manusia biasa, akan tetapi dari pinggang ke bawah amatlah pendeknya sehingga kelihatan aneh dan lucu. Orang kedua yang brewok dan mukanya membayangkan kekerasan dan kegagahan ini memegang sebatang toya yang lebih panjang daripada tubuhnya sendiri. Juga toya ini bersinar-sinar tanda sebatang senjata yang baik. Xin Liong yang selalu bersikap sabar dan tidak menghendaki permusuhan, biarpun dilanda kekhawatiran, masih dapat menekan perasaannya dan menjura dengan penuh hormat. Harap Jiwi Lo Xianwei sudi memaafkan kalau saya lancang tanpa diundang memasuki daerah kekuasaan Jiwi ini. Akan tetapi saya kehilangan Sumoy di sini dan kalau Jiwi sudi berlaku demikian baik hati untuk mengembalikan Sumoy kepada saya berjanji akan meninggalkan tempat ini bersama Sumoy dan tidak akan berani mengganggu lagi. Dua orang kakek itu saling pandang dan melihat betapa Xin Liong mengamat-amati dinding yang kini telah tertutup kembali dan sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa di situ ada pintu rahasianya. Mereka tertawa dan kakek berjenggot yang rambutnya sudah mulai ada ubannya itu berkata, "Orang muda, kalian memusuhi Deli Hiap dan bilang tidak ada permusuhan dengan kami. Haha, orang muda, siapakah engkau? Dan siapa pula Sumoymu itu? Namaku Kwasin Liong dan, sesungguhnya kami tidak mempunyai permusuhan dengan Cui di tempat ini. Kalau begitu mengapa mencari Dekuat Lin Li Hiap? Kami mempunyai urusan pribadi dengan dia, hanya urusan yang amat sekali tidak menyangkut diri orang lain." Kembali dua orang kekek itu tertawa. "Hahaha, aku Jibong dan semua anak buahku. Kami bangsa kerdil memang tidak ada urusan denganmu. Akan tetapi sekali kalian memusuhi Deli Hiap, berarti kalian adalah musuh kami juga. Menyerahlah, orang muda, kalau kau tidak ingin mengalami kesengsaraan seperti Sumoymu." Xin Liong terkejut sekali, bukan hanya karena mendengar bahwa mereka ini ternyata adalah kaki tangan Dekuat Lin, terutama sekali mendengar akan Sumoynya. "Di mana Sumoy? Apa yang kalian lakukan dengan dia?" bentaknya. "Hahaha. Menyerahlah dan baru kita bicara." Jibong, kakek yang menjadi ketua bangsa kerdil itu menjawab. Tentu saja Xin Liong menjadi gelisah sekali dan dia lalu menerjang maju dengan tongkat pendeknya. Sing, siwut, terang-terang.
Dua orang kakek itu sudah menggerakkan pedang dan toya. Cepat dan kuat sekali gerakan mereka. Namun kini kedua orang itu berhadapan dengan Kuasin Liong, murid utama Raja Pulau Es yang telah mewarisi ilmu yang hebat-hebat. Maka dalam keadaan penuh kekhawatiran itu, Xin Liong sudah menggerakkan tongkat pendeknya sedemikian rupa sehingga ketika menangkis, dua orang kakek itu berteriak keras karena merasa betapa ada hawa dingin menyusup ke dalam lengan mereka melalui senjata, membuat lengan mereka seperti hampir membeku. Namun keduanya memang lihai. Cepat mereka memindahkan senjata di tangan kiri dan mengirim serangan-serangan bertubi-tubi. Biarpun berada dalam keadaan gelisah dan marah, Xin Liong masih merasa tidak tega untuk membunuh orang. Maka dia mengeluarkan suara melengking keras. Tongkatnya dibuang ke bawah dan dengan dua tangan kosong dia memapaki pedang dan toya yang menyambarnya dari kanan kiri. Lalu dengan berani dia menangkap dua senjata itu dengan kedua tangan kosong. Dua orang kakek itu terbelalak. Kalau orang menangkap toya dengan tangan kosong hal ini masih biasa saja. Akan tetapi menangkap pedang pusaka dengan tangan telanjang. Benar-benar berani mati karena tangan yang bagaimana kuat pun tentu akan tersayat. Jibong berteriak dan mengerahkan tenaga membetot kembali pedangnya untuk menyayat tangan lawan yang menggenggamnya. Akan tetapi betapapun ia mengerahkan tenaga, pedang itu tetap tidak bergerak sedikit pun dari genggaman Xin Liong. Demikian pula kakek brewok yang membetot-betot toyanya. Percuma saja, Xin Liong kembali memekik keras. Kedua tangannya bergerak sedikit dan tubuh kedua orang kakek itu terlempar membentur dinding kanan-kiri. Hawa pukulan yang dingin dan kuat sekali keluar melalui kedua senjata itu dan menyerang melalui lengan mereka masing-masing dan memukul dada, membuat dada terasa sakit dan napas mereka sesak. Keduanya bersandar dinding, terengah-engah dan terbelalak memandang pemuda luar biasa itu dan tiba-tiba mereka lenyap melalui pintu kecil yang terbuka secara aneh. Kalian hendak lari kemana? Xin Liong meloncat dan mengejar ke kiri. Namun dinding itu sudah tertutup kembali dan kakek berjenggot panjang dan kakek brewok itu telah lenyap dari dinding kanan-kiri. Xin Liong menancapkan pedang di atas lantai. Lalu menggunakan toya rampasannya menghantami dinding kiri. Namun hanya batu permukaan saja yang remuk, sedangkan dinding tebal itu tetap utuh. Akhirnya Xin Liong membuang toyanya, menghapus peluhnya dan mengerutkan alis. Tempat ini amat berbahaya dan sukar dilalui. Bagaimana dia akan dapat menolong Swat Hong? Teringat akan sumuinya ini, dia menjadi panik lagi. Andai kata sumuinya berada di sampingnya saat itu, tentu pemuda ini tidak menjadi bingung dan akan tetap tenang saja. Akan tetapi membayangkan betapa sumuinya terancam bahaya, benar-benar menggelisahkan hatinya. Dia merasa bertanggung jawab akan keselamatan sumuinya, dan dia merasa seolah-olah mendengar suara ayah bunda darah itu mencelanya mengapa dia sampai membiarkan darah itu terancam bahaya. Xin Liong menghampiri dinding kiri, lalu memeriksa, tangannya meraba-raba. Lebih 1 jam dia menyelidiki, akhirnya secara tidak sengaja tangannya meraba sebuah di antara puluhan batu menonjol di dinding itu. Cepat dia menyambar pedang rampasannya dan sekali bergerak, tubuhnya sudah menyelinap melalui lubang rahasia itu dan dia bingung lagi karena kiranya di sebelah sana dinding batu itu pun hanya merupakan sebuah lorong lain lagi. Dan tidak tampak jejak kekek yang menjadi ketua bangsa kerdil tadi. Kembali dia berjalan dengan ngawur, tidak tahu akan dibawa kemana oleh lorong yang dilaluinya ini. Entah berapa banyak lorong yang dilaluinya dan kini dia bahkan tidak tahu lagi mana jalan keluar. Dia pun tidak ingin keluar sebelum dapat menolong Swat Hong. Dan cuaca makin gelap, dia pun teringat bahwa mungkin sekarang di dunia luar sudah mulai senja. Bagaimanapun juga, dia tidak akan keluar sebelum menemukan Swat Hong. Xin Liong berjalan terus, kemana saja asal bergerak dan dia memperhatikan lorong yang dilaluinya agar jangan melalui sebuah lorong untuk kedua kalinya. Keadaan makin gelap dan akhirnya dia hanya dapat melangkah maju dengan meraba-raba. Tiba-tiba tampak sinar terang di depan, menembus kegelapan yang mengerikan itu. Xin Liong melangkah maju menuju ke sinar terang tadi, akan tetapi tiba-tiba dia menahan langkahnya. Tidak salah lagi. Sinar terang itu tentulah api yang sengaja dibuat orang kerdil untuk memancing dan menjebaknya. Betapapun juga, dia tidak takut. Dengan hati-hati dia bergerak lagi melangkah maju menghampiri sinar yang ternyata kini tampak olehnya adalah sebatang obor yang gagangnya tertancap di dinding. Dan anehnya, kakinya yang melangkah hati-hati tidak menemui jebakan apa-apa sampai dia tiba di tempat obor itu. Apa artinya ini? Mengapa mereka memberi sebatang obor itu kepadaku? Xin Liong tidak peduli. Lalu mengambil obor itu dan diam-diam berterima kasih sekali karena memang keadaan cuaca yang amat gelap itu membuat dia butuh sekali akan sebatang obor. Kini dia dapat melanjutkan usahanya mencari Swat Hong. Selagi dia berjalan maju dengan hati-hati, dia mendengar suara mendengung dari belakang. Xin Liong cepat menoleh akan tetapi tidak melihat apa-apa. Sinar obor itu hanya mendatangkan cahaya dalam jarak terbatas sekali dan di sebelah sananya kelihatan hitam pekat. Akan tetapi suara itu makin lama makin keras dan akhirnya tampaklah meluncur masuk ke dalam cahaya obor benda-benda hitam kecil yang mengeluarkan suara berdengung-dengung. Lebah, banyak sekali lebah hitam yang datang berterbangan, seakan berlomba untuk mencapai sinar terang itu.
Sinar api obor itulah yang menarik lebah-lebah itu dan Xin Liong maklum sekarang mengapa mereka memberikan sebatang obor. Tentu untuk menarik lebah-lebah itu. Dan kalau lebah-lebah itu cukup berharga untuk dipancing mereka, tentu merupakan lebah berbahaya. Lebah yang sengatannya mengandung bisa yang mematikan. Dia sudah tahu akan lebah-lebah beracun seperti ini. Xin Liong cepat mengambil sehelai sapu tangan, menyelipkan pedang di pinggangnya, dan menggunakan sapu tangan yang diputar-putar untuk mengusir lebah-lebah itu. Namun, tertarik oleh sinar api obor di antara kegelapan yang luar biasa, lebah-lebah itu seperti gila dan sama sekali tidak takut akan usiran menggunakan sapu tangan ini. Biarpun mereka tidak dapat menyerang Xin Liong karena terhalang sapu tangan, namun mereka tetap berterbangan di sekeliling Xin Liong, menanti saat baik untuk menyerang. Celaka, pikir Xin Liong. Tidak mungkin dia harus berdiri di situ semalaman hanya untuk berkelahi melawan lebah-lebah ini. Apa gunanya ada obor kalau hanya mendatangkan kerepotan ini? Sambil tetap melindungi tubuhnya dengan putaran sapu tangan, Xin Liong menancapkan gagang obor pada celah-celah batu dinding, lalu pergi menjauh. Ternyata lebah-lebah itu tidak lagi mempedulikannya setelah dia tidak memegang obor, dan kini binatang-binatang kecil itu berterbangan menyambar ke arah obor. Xin Liong duduk bersandar dinding, memandang dari jauh. Dilihatnya banyak lebah yang mati karena menyerbu api, makin lama makin banyak. Hatinya tidak tega, binatang-binatang itu tidak berdosa, entah mengapa mereka dapat dibikin marah dan menyerbu api seperti gila itu. Dia harus menghentikan bunuh diri massal yang mengerikan itu. Diremasnya batu-batu dari dinding dan ditimpuknya ke arah obor sambil berteriak-teriak. Aduh, mati aku. Ini adalah siasatnya yang timbul sebelum memadamkan obor. Mereka itu sengaja memberi obor untuk memancing lebah-lebah. Baiklah, dia akan pura-pura menjadi korban sengatan lebah beracun. Kiranya hanya dengan cara ini dia akan dapat memancing orang-orang kerdil itu. Kalau mereka menggunakan siasat memancing dan menjebak, biarlah demi keselamatan Swat Hong dia pun mempergunakan siasat itu. Semalam Xin Liong berada di dalam gelap. Tidak ada orang datang mengintai atau menjenguknya. Ketika inilah dia pergunakan untuk beristirahat dan biarpun dia sama sekali tidak dapat tidur. Mana mungkin dia tidur kalau hatinya gelisah memikirkan Swat Hong seperti itu. Betapapun juga, dia dapat melepaskan lelah dan memulihkan tenaga. Dan terbayanglah percakapan dengan Swat Hong di dalam hutan. Dia menghela napas panjang, biarpun di depan gadis itu dia berpura-pura tidak mengerti. Sesungguhnya dia tahu belaka bahwa darah yang tadinya angkuh dan keras hati itu, kini agaknya mulai menyatakan cinta kasihnya kepadanya. Dia dapat menduga pula bahwa cinta kasih di hati gadis itu bersemi karena memperoleh pupuk cemburu, mencemburukan dia dengan Soan Chu dan Siang Koan Hui. Hal ini membuat hatinya terasa seperti ditusuk, perih dan duka. Tentu saja dia tidak mungkin mau menyakit hati Swat Hong dengan menyatakan bahwa dia tidak mencinta gadis itu, tidak mencinta seperti diharapkan gadis itu. Tidak mungkin dia mau melibatkan diri ke dalam cinta kasih seperti itu, yang telah begitu banyak contohnya hanya mendatangkan kesengsaraan belaka. Lihat saja kehidupan ayah Swat Hong, Raja Han Tiong yang menjadi rusak dan hancur lebur karena raja yang bijaksana dan perkasa itu takluk kepada cinta kasih berahi seperti itu. Lihat saja penghidupan ayah Soan Chu, yang menjadi gila karena kematian istrinya yang tercinta, juga merupakan cinta memiliki yang hanya akan berakhir dengan kesengsaraan. Masih banyak lagi contoh-contoh. Cinta kasih yang terdorong oleh berahi dan kesengsaraan ini pasti akan disusul dengan keinginan memiliki, menguasai dan mengikat. Pengikatan diri inilah yang akan mencelakakan, yang akan menimbulkan duka karena kehilangan, perpisahan atau kekecewaan karena cemburu dan lain-lain. Pengikatan diri kepada sesuatu memang menimbulkan kenikmatan duniawi, menimbulkan kesenangan lahir yang hanya sementara saja sifatnya, kemudian diakhiri dengan bermacam duka dan kesengsaraan. Yang paling menimbulkan sesal dalam hati Xin Liong adalah kenyataan bahwa penolakannya terhadap cinta kasih gadis-gadis itu tentu akan mendatangkan kekecewaan kepada mereka. Namun dia pun yakin bahwa kekecewaan itu pun hanya akan sementara saja sifatnya. Kalau mereka, termasuk Swat Hong, sudah tertarik kepada seorang laki-laki lain, kekecewaan itu pun akan lenyap tanpa bekas lagi. Cuaca tidak segelap tadi, tanda bahwa agaknya malam telah terganti pagi. Untuk melanjutkan siasatnya, Xin Liong lalu merebahkan diri di bawah obor yang telah padam rebah di antara bangkai-bangkai lebah yang hangus. Tak lama kemudian jantungnya berdebar karena telinganya yang menempel lantai mendengar suara-suara gerakan kaki. Ada orang-orang datang menghampirinya, tepat seperti yang diharapkannya. Muncullah dua orang kakek itu bersama 6 orang kerdil lain. Mereka segera menghampiri dan merubungnya. Bahkan ada tangan yang menyentuh dada dan pergelangan tangannya. Cepat Xin Liong menggunakan ilmunya, menghentikan detak jantung dan pernapasannya. Dia telah mati. Terdengar suara di atasnya. Dia tidak melihat siapa yang bicara karena dia rebah miring. Kita laporkan kepada Li Hiap. Terdengar suara kakek berjenggot panjang. Pada saat itu, Xin Liong membalikan tubuhnya. Tangannya menyambar dan dia telah menangkap lengan seorang kerdil. Lalu menotoknya roboh. 7 orang kerdil yang lain terkejut sekali. Berloncatan dan lenyap di balik dinding melalui pintu-pintu rahasia.
meninggalkan si kerdil yang telah roboh tertotok. Memang Xin Liong hanya membutuhkan seorang saja. Dia lalu mengangkat bangun orang itu, membebaskan totokannya dan menghardik. Hayo tunjukkan aku di mana temanku wanita itu ditawan. Orang kerdil itu menjadi pucat dan menggeleng-geleng kepalanya. Aku tidak tahu. Bohong, Hayo katakan. Aku hanya ingin menolong dan membebaskannya. Kalau kau mengaku terus terang, aku akan membebaskanmu. Aku tidak berani. Kemudian orang itu berkata. Suaranya mengandung rasa takut dan dia menoleh ke kanan kiri seolah-olah takut kata-katanya terdengar oleh dinding di kanan kirinya. Aku tahu, kalau kau mengaku, engkau takut dihukum oleh atasanmu. Akan tetapi kau menunjukkan tempat itu karena aku paksa dan mereka tentu tahu akan hal itu. Aku takut disiksa. Orang itu berkata setengah menangis. Xin Liong menjadi gemas. Orang yang pengecut ini memaksa dia harus mengeraskan hati. Apa boleh buat, demi keselamatan Swat Hong. Dia lalu menggunakan jarinya memijit tengkuk orang itu. Memijit jalan darah sambil berkata, kau hanya takut kepada mereka dan tidak takut kepadaku. Nah, kau tunjukkan atau kubiarkan kau tersiksa seperti ini selama hidupmu. Orang itu menyeringai. Makin lama makin lebar dan tubuhnya menggeliat-geliat menahan rasa nyeri yang menyerang tubuhnya. Akan tetapi, rasa nyeri itu tidak dapat ditahannya lagi dan dia roboh terguling, menggeliat dan berkelojotan seperti orang sekarat, mulutnya merintih. Bebaskan aku, atau bunuh aku saja. Xin Liong merasa kasihan sekali. Akan tetapi dia mengeraskan hatinya. Aku tidak akan membunuhmu dan juga tidak akan menyembuhkanmu. Kalau kau tidak mau menunjukkan tempat sahabatku itu, selama hidup kau akan menderita seperti ini. Tolong, baik. Kutunjukkan tempatnya. Tapi bebaskan dulu aku. Girang bukan main rasa hati Xin Liong. Dengan beberapa totokan dia membebaskan orang itu yang segera menggeliat dan memijit-mijit dadanya. Kemudian memandang kepada Xin Liong penuh rasa takut dan ngeri. Aku akan menunjukkan tempatnya. Akan tetapi, kau harus tahu bahwa kalau gadis itu sudah mati, maka bukanlah aku pembunuhnya. Tentu saja kata-kata ini membuat Xin Liong terkejut bukan main. Dia tidak mau banyak bicara lagi, melainkan berkata dengan suara terengah. Lekas, tunjukkan. Dan dia menyambar pergelangan tangan orang itu agar jangan sampai melarikan diri melalui tempat-tempat rahasia. Orang kerdil itu mengajak Xin Liong berlari melalui lorong-lorong dan ternyata lorong-lorong itu amat ruwet. Bangunannya berbelit-belit dan banyak sekali persimpangannya. Pantas saja dia tidak berhasil, pikir Xin Liong dan merasa kagum. Lorong rahasia ini memang amat hebat. Akhirnya setelah melalui jarak yang kurang lebih 5 li jauhnya, tibalah mereka di dalam lorong yang tidak rata, lebar sempit dan di situ banyak terdapat gundukan-gundukan batu pedang dan dari atas bergantungan pula batu-batu yang runcing. Mereka berada di dalam guha-guha besar yang berbeda sekali dengan guha-guha dari mana Xin Liong dan Swat Hong masuk. Di mana tempatnya? Xin Liong bertanya. Suaranya gemetar karena dia merasa tegang sekali. Benarkah bahwa Swat Hong terancam nyawanya dan mungkin sekali sudah tewas? Hampir dia memekik untuk melampiaskan kekhawatirannya. Tidak mungkin. Tidak boleh. Di mana dia? Hayo katakan. Dia mengguncang tangan orang kerdil itu. Tubuh orang itu menggigil. Dia, di dalam guha sana itu. Lihat, di sana ada lubang besar. Bukan. Hayo kita ke sana. Tidak. Aku takut. Mereka menjebaknya di sana. Tempat itu adalah sarang laba-laba raksasa yang mengerikan. Kurasa dia sudah tewas. Xin Lion tidak peduli dan menyeret orang itu menuju ke lubang besar yang berada di sebelah kiri lorong, melalui batu-batu menonjol yang ujungnya seruncing pedang. Setelah tiba di situ, tiba-tiba dia mendengar suara lirih. Sumoy, dia berteriak, Su Heng, Su Heng. Terdengar suara tangis, Swat Hong yang menangis, masih hidup. Hampir Xin Liong bersorak saking girangnya dan dia mendorong orang kerdil itu sampai terguling-guling 5 meter jauhnya. Orang kerdil itu merangkak dan pergi akan tetapi Xin Liong tidak memperdulikannya lagi. Dia sudah memasuki guha dan terus ke dalam, membelok ke kiri, ke arah suara Swat Hong. Tiba-tiba dia terbelalak, otomatis dia memasang kuda-kuda dengan pedang tiangkat tinggi-tinggi dan tangan kiri siap di depan dada. Matanya yang terbelalak memandang tajam kepada seekor laba-laba raksasa sebesar kerbau, dengan sepasang anggauta bulat seperti mata melotot kepadanya. Di belakang laba-laba itu tampak sarang laba-laba yang bukan main besarnya. Benak sarang laba-laba itu sebesar jari-jari tangan, nampak kuat sekali dan di tengah-tengah sarang itu, tubuh Swat Hong menempel dengan kedua lengan terpentang. Juga kakinya agak terpentang dan bagian tubuh darah itu agaknya melekat kepada sarang itu. Tak dapat dilepaskan lagi. Gadis itu menangis ketika melihatnya dan hanya dapat berkata, Su Heng, cepat kau bunuh binatang menjijikan itu. Xin Liong mencium bau harum yang aneh dan keras. Dan maklumlah dia bahwa tempat itu penuh dengan hawa beracun. Laba-laba ini selain besar sekali juga beracun. Heran dia mengapa Swat Hong masih dapat hidup. Akan tetapi dia tidak memperdulikan atau memusingkan hal itu. Yang penting adalah menolong Sumoy-nya. Tenanglah, Sumoy, aku segera menolongmu,
Katanya dengan suara gemetar saking girang dan terharunya laba-laba itu memandang buas. Begitu melihat Xin Liong, dia merangkak maju dengan cepat sekali dan tiba-tiba, berbarengan dengan gerakan kaki depan dan mulutnya, sinar putih menyambar ke arah Xin Liong. Itulah benang besar yang mengandung daya lekat luar biasa sekali. Xin Liong menggerakkan pedang rampasannya dan tali putih itu terbabat putus. Kemudian dia melangkah maju, mengelak dari sambaran tali kedua, kemudian dari samping dia menggerakkan kaki menendang. Jilid 20,